Cam Unila 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraimi Ramadhani dengan NPM 22150610027. Di sini saya akan membacakan resume PKKMB Unila 2022 dari hari pertama hingga hari keempat. Resume hari pertama. Materi pertama yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh Bapak Yusrandi Yusrin. Terkait pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE, akhir-akhir ini kejahatan yang marak terjadi yaitu kejahatan terkait penyalahgunaan dunia maya. Intinya, sekarang adalah era digitalisme, semua orang dapat mengakses informasi, oleh karena itu, kita harus menyaring informasi yang masuk agar tidak menimbulkan hoaks. Materi kedua yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan anti perundungan yang dibawakan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati. Apakah kalian tahu yang dinamakan bullying? Bullying adalah tindakan yang disengaja, baik secara fisik maupun verbal, yang melukai diri kita ataupun orang lain sehingga membuat korban merasa tidak nyaman. Bullying biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, media sosial, lingkungan hidup, rumah, atau keluarga. Materi ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dibawakan oleh Profesor Haji Said Akil Sirot. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama yang pertama, saling berkunjung di masyarakat, saling berkunjung bagi para pemuka agama, bertukar hal positif, merawat atau menjaga tempat ibadah, dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Resume hari kedua. Materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriadi. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Bapak Dr. Asep Sukohar. Dalam hal ini, Unila telah membuat upaya kampus sehat. Yang pertama, zero toleran area seperti kawasan dilarang merokok. Yang kedua, pengelolaan tempat sampah. Yang ketiga, pengelolaan sumber air. Yang keempat, arboretum atau anggrek. Materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus, pengembangan karakter mahasiswa yang dibawakan oleh Dr. Yulianto. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang akan Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Materi keempat yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang dibawakan oleh Profesor Suharso. Unila memiliki ICT Stunting Universitas Lampung. Yang pertama, Digital Connectivity. Yang kedua, Digital Infrastructure. Yang ketiga, Integrated Application. Yang keempat, Teknologi to Create Value. Yang kelima, Teknologi of Actualisme. Resume hari ketiga. Materi pertama yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Materi ini disampaikan oleh Dr. Eng Helmi Fitriawan. Materi pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 yaitu guna membantu siswa dalam belajar dan memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi melalui penguatan pendidikan karakter. Materi kedua yaitu tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademi yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Irsyad. Secara umum, mahasiswa adalah sebutan untuk seseorang yang tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas, sekolah tinggi, hingga akademi. Sehingga mahasiswa harus memiliki kepekaan yang lebih dalam pembelajaran sehingga dapat lulus dengan tepat waktu. Materi ketiga yaitu tentang biaya studi dan fakultas sarana dan prasarana yang dibawakan oleh Ibu Vera Agustiana. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan pemerintah
Sedangkan uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Materi keempat yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa yang dibawakan oleh Dr. Eng Ageng Satnowo. Mahasiswa Universitas Lampung juga memiliki hak dan kewajiban untuk belajar dan menaati peraturan yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban mahasiswa yang dapat diunduh di website Eng Unila. Resume hari keempat. Di hari keempat ini dibuka dengan penyambutan mahasiswa baru oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan struktur organisasi Himatro dan pengenalan dengan pimpinan jurusan atau prodi Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Setelah itu, pengenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan fakultas atau jurusan Teknik Informatika. Di sini, visi dan misi Teknik Informatika adalah menjaga program studi di bidang informatika yang unggul di tingkat nasional dan memiliki reputasi internasional dengan kekhasan dalam bidang ICT in Agriculture. A. Menyelenggarakan pendidikan sarjana teknik informatika yang berkualitas internasional. B. Mengembangkan riset-riset unggulan yang terorientasi paten dan publikasi internasional. C. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam penerapan teknologi informasi berbasis hasil penelitian. D. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir adalah pengenalan dosen-dosen dari jurusan atau prodi Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau salah penyebutan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.